أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أي أنكروا البعث لأنهم عاجزون عن إدراكه ونحن نؤمن بعجزهم هذا ولكن هل العجز عن إدراك الشيء دليل على عدم ثبوته. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Qaf ayat 3, "Ha'idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id." Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, lalu kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Maksudnya mereka, orang-orang kafir itu telah mengingkari hari berbangkit. Karena mereka tidak beriman. Dan mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Lalu kami memahami tentang hari berbangkit, tentang al-ma'ad, bahwa kelak manusia itu akan dibangkitkan, kemudian manusia akan dihisab dan akan diminta pertanggungan jawab. Lalu keyakinan mereka yang salah itu apakah bisa dijadikan sebagai suatu dasar? Bisa dijadikan sebagai argumen bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Tentunya pola pemahaman seperti itu tidak benar. Allah berfirman, "A'idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id naklan an lisanihim." Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, lalu kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Maksudnya mereka telah mengingkari hari berbangkit karena mereka tidak mengimaninya. Sedangkan kami beriman dan kami memahami bahwa keyakinan orang-orang kafir itu lemah. Namun, tidak bisa keyakinan mereka yang lemah itu dijadikan sebagai suatu argumentasi atau dijadikan sebagai bukti bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Tentu pemahaman seperti itu salah. Wa ayyu aqilin yattakhidhu min jahlihi bil asya'i dalilan ala nafiha. Amma syubhatu allati awqa'athum bihadzal jahli faqad yabnuha biqaulihim man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Akal tidak bisa membenarkan bagi orang yang tidak mengerti tentang sesuatu. Dalam masalah ini, seperti tidak meyakini hari kebangkitan, itu dijadikan sebagai suatu dalil atau argumen
dengan alasan bahwa sesuatu itu tidak ada, dengan membangun narasi atas kejahilannya yang meyakini hari berbangkit itu tidak ada, seperti yang dikutip naklan an lisanihim. Allah berfirman, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Orang yang kafir itu berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh lantah? Ini narasi yang dibangun oleh mereka bahwa hari kebangkitan itu tidak ada. Hari kebangkitan itu merupakan suatu keyakinan yang tidak berdasar. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keyakinan mereka tentang masalah hari kebangkitan. Mereka meragukan hari berbangkit, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh lantah? Wa qala ta'ala fi jawabihim, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim. Wa taqarrara hadha al-ma'na fil 'adid min al-ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kebodohan mereka karena mereka tidak beriman dengan hari berbangkit, serta mereka tidak mengimaninya dengan membangun narasi yang salah. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh lantah? Dijawab oleh Allah, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulang belulang itu akan dihidupkan oleh zat yang menciptakannya pada kali pertama. Asal mulanya tidak ada, kemudian diadakan. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui tentang segala ciptaan. Sebagaimana ayat tersebut tertera dalam surat Yasin ayat 78 dan ayat 79. Maka makna dari ayat-ayat ini selalu terulang dalam Al-Quran. Allah berfirman surat Qaf ayat 4. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka. Dan pada sisi kami ada kitab yang memelihara, maksudnya yang mencatat segala sesuatu. Al-Kitabul Hafidh, kitab yang mencatat tentang segala sesuatu. Segala sesuatu terpelihara di dalam Lauhul Mahfuz. Itu memiliki arti kiasan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang. Sebelum dia menciptakan alam ciptaan,
dan setelah dia menciptakan alam ciptaan. Karena Allah zatuhu al-kamalul mutlaq. وهذه الآية جواب عن شبهة أوردها منكر البعث وتوضيحها أن جسم الإنسان بعد الموت تأكله الأرض ويصبح بعض ذرات المنتشرة في شرقها وغربها وكيف تجمع وتعاد إلى ما كانت عليه. Ayat-ayat ini sebagai jawaban bagi mereka yang meragukan atau yang tidak beriman dengan hari berbangkit. Dengan suatu penjelasan bahwa tubuh manusia dimakan oleh tanah setelah kematiannya. Begitu juga bagian-bagian tubuh tersebut akan berserakan kemana-mana. Berserakan ke timur dan ke barat. Lalu bagaimana tubuh yang bagian-bagiannya itu berserakan dapat dikumpulkan dan dikembalikan seperti sedia kala. Wa ajaba subhanahu an dzalika bi annahu ya'lamu anna al-arla ta'kulu jismal mayyit wa anna ajza'ahu tantashiru fi syarqiha wa gharbiha wa ma'a hadza wa huwa qadirun ala jam'iha wa i'adatiha ilal hayat. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan, memberikan jawaban dalam masalah kebangkitan manusia setelah kematiannya. Allah, dialah zat yang maha mengetahui. Dia mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh manusia setelah manusia itu disentuh kematian. Dan Allah mengetahui tubuh dan bagian-bagiannya itu berserakan lulu lantak ke timur dan ke barat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia yang menciptakan, dia yang mematikan, dan dia pula yang akan membangkitkan. Karena dia adalah zat yang maha kuasa untuk mengumpulkan serta mengembalikan manusia yang sudah hancur dan yang sudah berserakan itu seperti sedia kala. Apabila dia tidak bisa mengembalikan manusia setelah kematiannya seperti sedia kala, maka berarti dia bukan pencipta.